Yang terhormat Ibu Yusra sebagai dosen pengampu mata kuliah prosa fiksi. Pada kali ini kami akan menjelaskan materi tentang pendekatan struktural genetik. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cynthia dengan NIM 036 sebagai moderator sekaligus pemateri. Saya Nabela Ensa Putri dengan NIM 058 sebagai pemateri 1. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Pendekatan struktural genetik. Menurut Lucien Goldman dalam Faro tahun 1999, pendekatan strukturalisme genetik adalah teori yang melihat karya sastra sebagai struktur yang tidak statis, melainkan cerminan dari proses dinamika masyarakat. Pendekatan ini menganalisis karya sastra secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang koheren, dengan hubungan antara struktur karya dan latar belakang sosial historis pengarang atau kelompok sosial yang melahirkannya. Tujuan pendekatan strukturalisme genetik menurut Lucien Goldman adalah menjelaskan hubungan dialektis antara karya sastra dengan kondisi sosial dan sejarah dengan cara menganalisis struktur internal karya dan asal-usulnya dalam konteks sosial pengarang. Artinya, cerita dalam karya dipengaruhi oleh kondisi sosial, dan kondisi sosial itu dapat terlihat lewat struktur cerita. Unsur pendekatan struktural genetik. Pada dasarnya, studi tentang struktur genetik mencakup 3 unsur. Yang pertama, aspek internal teks sastra. Aspek internal teks sastra yaitu unsur intrinsik seperti tema, tokoh, alur, konflik, dan lain-lain. Yang kedua, perjalanan pengarang, yaitu pengalaman hidup, proses kreatif, dan latar pribadi. Yang ketiga, konteks sosiokultural dan sejarah masyarakat yang memengaruhi lahirnya karya. Faktor teori struktural genetik. Menurut Lucien Goldman, teori struktural genetik didasarkan pada beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu fakta kemanusiaan, subjek kolektif, strukturasi, pandangan dunia pengarang, dan pemahaman penjelasan. Fakta kemanusiaan adalah segala tindakan manusia yang bermakna, termasuk karya sastra yang lahir dari usaha manusia memahami realitas sosialnya. Kemudian subjek kolektif, yang berarti pengarang tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga kelompok sosialnya. Cara berpikir dan nilai kelompok itu biasanya tercermin dalam karyanya. Lalu strukturasi adalah proses penyusunan unsur-unsur karya seperti tokoh, alur, dan konflik, hingga membentuk satu kesatuan yang bermakna. Struktur ini terbentuk sesuai cara pandang sosial pengarang. Pandangan dunia adalah sistem nilai dan cara melihat dunia yang dimiliki kelompok sosial pengarang yang menjadi dasar dalam pembentukan tema dan arah cerita. Terakhir, pemahaman dan penjelasan adalah langkah untuk memahami isi karya dan menjelaskan hubungannya dengan kondisi sosial dan sejarah yang melahirkannya. Melalui faktor-faktor ini, Goldman menegaskan bahwa karya sastra selalu mencerminkan hubungan antara struktur cerita dan realitas sosial pengarang. Penerapan pendekatan struktural genetik pada novel Laskar Pelangi. Dalam menganalisis Laskar Pelangi menggunakan pendekatan struktural genetik, langkah pertama adalah menelaah struktur internal teksnya. Novel ini menggambarkan perjuangan anak-anak miskin di Belitung yang berusaha memperoleh pendidikan di sekolah sederhana. Alurnya menampilkan konflik antara keterbatasan ekonomi dengan tekad untuk maju. Sedangkan tokoh-tokohnya dibentuk sebagai representasi dari semangat, harapan, serta ketidakadilan yang mereka alami. Gaya bahasa yang digunakan banyak menonjolkan ironi sosial dan kritik terhadap ketimpangan pendidikan. Selanjutnya, analisis diarahkan pada latar belakang pengarang, yaitu Andrea Hirata yang berasal dari Belitung dan pernah mengalami sendiri kondisi pendidikan yang minim fasilitas seperti yang ia ceritakan.
Pengalamannya sebagai anak yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan menjadi bagian penting dari genetik atau asal-usul karya ini. Pandangan dunia pengarang yang menekankan pentingnya pendidikan bagi kaum marginal tercermin kuat dalam cerita. Tahap berikutnya adalah melihat konteks sosial historis ketika novel ini lahir. Novel ini menggambarkan kondisi Belitung yang dikuasai industri tambang timah, di mana terjadi ketimpangan ekonomi antara pekerja perusahaan dan masyarakat biasa. Norma, nilai, serta realitas sosial mengenai kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, dan ketidakadilan kelas sosial pada masa itu mewarnai struktur cerita. Dengan demikian, novel tidak dapat dipisahkan dari kondisi masyarakat Belitung yang sedang menghadapi perubahan sosial dan ekonomi. Melalui 3 unsur tersebut, yaitu teks, pengarang, dan konteks sosial, analisis struktural genetik menunjukkan bahwa Laskar Pelangi bukan hanya cerita tentang masa kecil sekelompok anak, tapi merupakan representasi dari pandangan dunia pengarang terhadap ketidaksetaraan sosial serta harapan akan perubahan melalui pendidikan. Karya ini menjadi gambaran aspiratif kolektif masyarakat Belitung yang ingin keluar dari kemiskinan dan memperoleh kesempatan hidup yang lebih baik. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita simpulkan bahwa pendekatan strukturalisme genetik menempatkan karya sastra sebagai hasil interaksi antara struktur teks dengan realitas sosial yang melahirkannya. Menurut Lucien Goldman, karya sastra tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan cerminan dinamika masyarakat serta pandangan dunia pengarang atau kelompok sosialnya. Dengan menganalisis aspek internal teks, perjalanan pengarang, dan konteks sosio-kultural historis, pendekatan ini menjelaskan bahwa karya sastra adalah struktur bermakna yang terbentuk melalui proses sosial, sejarah dan pengalaman kolektif manusia. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi teman-teman yang ada pertanyaan, boleh banget nih ketik pertanyaannya di komentar. Kami akan berusaha menjawab dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.